Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Cahya Kusni Bagia, NIM 53010210003. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan sebuah sejarah atau histori Eropa, yaitu pada masa Renaissance. Jadi di sini saya mengambil tema relevansi antara teori heliosentris dan teori geosentris. Dan langsung saja ya, yang seperti kita ketahui bahwa peristiwa Renaissance itu merupakan momentum penting bagi bangsa Eropa, di mana momen tersebut menjadikan bangsa Eropa itu berubah dari peradaban tradisional ke peradaban yang notabene pemikirannya itu lebih rasional. Nah, faktor terjadinya peristiwa Renaissance ini bermula pada saat Eropa itu dilanda dengan krisis intelektual, di mana krisis intelektual itu dia mengalami kemerosotan, tepatnya pada zaman kegelapan atau yang kita sering dengar yaitu zaman Dark Age. Dan ya pada masa Renaissance ini mengenai kemajuan signifikan. Contoh lain pada bidang astronomi, matematika, ilmu geografi dan lainnya. Dan ilmuwan terkenal yang seperti kita ketahui seperti Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Johannes Kepler membuat penemuan dan pandangan dan teori-teori tersebut yang dicetuskan oleh 3 orang tersebut melanggar pandangan geosentris dan memperkenalkan paradigma heliosentris. Oke, selanjutnya seperti yang kita tahu bahwa teori heliosentris merupakan teori yang mengatakan bahwa matahari merupakan pusat dari tata surya kita. Dan sedangkan teori geosentris merupakan pandangan yang mengatakan bahwa bumi merupakan pusat tata surya dari kita. Nah, tetapi pada teori dari teori heliosentris ini yang akan dikembangkan oleh ketiga seorang tokoh ilmuwan tersebut itu tidak sepenuhnya diterima oleh kalangan masyarakat Eropa. Karena apa? Nah, karena masyarakat Eropa itu sepenuhnya percaya bahwa teori geosentris itu merupakan teori yang relevan dan benar karena nilai-nilai dalam paradigma geosentris ini sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab, di mana dia tidak setuju dengan adanya paradigma heliosentris. Tetapi pada perkembangannya Nicolaus Copernicus itu kemudian menerbitkan buku sebuah doktrinisasi, ya kurang lebih seperti itu. Dia menyebarkan lewat buku tersebut, tapi tetapi terbatas. Artinya pihak otoritas gereja itu melarang adanya penyebaran dari teori heliosentris karena dikhawatirkan menjadikan teori heliosentris itu dikhawatirkan menjadi tantangan bagi geosentris ini, yang artinya reputasi dari geosentris itu tergeser. Nah, tetapi dalam perkembangan lagi si Galileo dia kemudian mengembangkan lagi teori heliosentris, tapi dia ya sama saja nasibnya sama dengan si Copernicus itu. Dia tidak terima sepenuhnya dan kemudian dia dipanggil oleh gereja yang kemudian untuk menyatakan bahwa teori heliosentris itu sepenuhnya dicabut, dan kemudian si Galileo itu ditahan di rumah tahanan sampai akhir hayatnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tetapi dalam perkembangannya teori heliosentris itu secara bertahap dia itu diterima oleh pihak gereja karena pada abad ke-18 sampai 19, yaitu masa Aufklärung atau masa pencerahan, gereja Katolik mengalami perubahan sikap yang signifikan terhadap pandangan teori heliosentris. Dan pada tahun 1992 pada masa Paus Yohanes atau Paulus II, gereja Katolik mengeluarkan fatwa bahwa teori heliosentris itu adalah bukti bahwa pandangan itu benar dibandingkan geosentris, dan kasus Galileo itu adalah kesalahan, dan dia mengakui bahwa teori heliosentris itu relevan, benar setelah dibuktikan oleh kajian-kajian ilmiah pada masa Aufklärung, dan teori geosentris pun tergeser. Kurang lebih mungkin seperti itu yang saya paparkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.